Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Artiana. Saya mahasiswi dari Universitas Nasional jurusan Manajemen angkatan 2019, di mana tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Yang akan saya bahas pada video kali ini mengenai ketidakpastian. Mungkin dari kalian masih ada yang belum paham tentang apa sih ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan suatu kondisi yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan untuk masa yang akan datang, baik dalam bidang usaha atau bidang secara umum lainnya. Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan terjadinya resiko yang dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan, maka disebut dengan istilah kesempatan. Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan disebut dengan resiko. Ketidakpastian mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan. Ketidakpastian adalah keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian ketidakpastian dalam arti yang luas adalah suatu pengukuran di mana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna dari manusia. Contohnya, perkiraan cuaca mengatakan mungkin besok akan turun hujan. Perkataan mungkin menunjukkan ketidakpastian dari pakar cuaca karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dalam membuat perkiraan. Bagaimana sih ciri-ciri dari ketidakpastian? Ciri-ciri ketidakpastian yaitu tidak bisa diduga sebelumnya, sulit direncanakan, bersifat tiba-tiba, bisa digolongkan bencana alam. Ketidakpastian selalu berhubungan dengan keadaan yang memiliki beberapa kemungkinan kejadian dan dampaknya. Ketidakpastian sering disebut resiko yang tidak terduga dari sebuah kejadian. Contoh, perubahan cuaca yang berakibat pada masalah pengiriman barang, resiko yang terjadi karena bencana alam, resiko yang terjadi karena perubahan kurs mata uang negara lain. Lalu, bagaimana cara mengatasi resiko? Pertama-tama kita harus menghindari penyebab timbulnya resiko. Menghindari resiko merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani resiko. Dengan menghindari resiko, kontraktor dapat mengetahui bahwa perusahaannya tidak akan mengalami kerugian akibat resiko yang telah ditafsir. Yang kedua, mengurangi resiko. Memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya resiko. Dengan strategi seperti itu, resiko dapat ditahan. Mengurangi resiko ada dua cara, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dan mengurangi dampak finansial dari resiko apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga, mengasuransikan resiko. Memindahkan resiko yang bakal terjadi ke perusahaan asuransi. Secara formal, asuransi dapat didefinisikan sebagai kontrak persetujuan antara dua pihak yang terkait, yaitu pengasuransi dan pihak asuransi. Dengan adanya persetujuan tersebut, pihak asuransi setuju untuk mengganti rugi-kerugian yang terjadi atau seperti yang tercantum dalam kontrak, dengan balasan pengasuransi harus membayar sejumlah premi tiap periodenya. Secara garis besar, ketidakpastian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi, yaitu kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari ekonomi. Yang kedua, ketidakpastian alam, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam. Yang ketiga, ketidakpastian kemanusiaan, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung, bagaimana sih cara membedakan antara ketidakpastian dan risiko? Cara membedakannya yaitu, kalau ketidakpastian, jenis subjeknya tidak kuantitatif, tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas, dan tidak ada data pendukung pengukur kemungkinan kejadian. Sedangkan resiko
Ukuran kuantitas, ukuran empiris. Dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasi, dan ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadian. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.